Halo teman-teman, kita sekarang akan membahas tentang magic moment dan doa spesifik. Magic moment dan doa spesifik ini kan menjadi bagian dari personal upgrading ya, yang terbaru. Nah, kita akan bahas lebih detail, biar nanti teman-teman dalam eksekusinya bisa sesuai dengan yang saya inginkan, sesuai dengan rencana ini. Oke, ada 4 hal yang akan kita bahas. Pertama, tujuan dari magic moment dan doa spesifik, latar belakangnya apa, cara pelaksanaannya gimana, dan waktu pemberiannya kapan. Dimulai dari, mungkin dari latar belakang dulu ya, dari latar belakang. Nah, latar belakang kita adakan magic moment dan doa spesifik. Latar belakang yang pertama adalah kemampuan ekonomi. Jadi kita ingin perusahaan ini membuat sebisa mungkin kemampuan ekonominya merata ya. Merata dan kebahagiaannya tercipta untuk setiap karyawan. Nah, kemampuan ekonomi dan kebahagiaan karyawan perlu by design. By design ditingkatkan tanpa menimbulkan atau melahirkan ekspektasi awal. Ekspektasi awal itu jangan ditimbulkan atau jangan dilahirkan, apalagi ekspektasi yang berlebihan, itu bahaya ya. Karena ekspektasi awal kalau lahir atau timbul, itu besar kemungkinan berujung pada tuntutan, pada merasa berhak. Padahal itu hadiah, bonus, yang itu bukanlah hak. Namun gara-gara lahir ekspektasi awal, kemungkinan berujung pada rasa tuntutan atau merasa berhak, sehingga melahirkan kekecewaan dan rasa suudon pada perusahaan, pada manajemen. Nah, itu nggak baik. Jadi gimana caranya kita membahagiakan karyawan, memeratakan ekonomi, ya kan, membuat karyawan-karyawan yang gajinya rendah juga bisa menikmati hal yang membahagiakan hidupnya. Itu by design tanpa menimbulkan ekspektasi. Latar belakang kedua adalah mengedukasi. Nah, magic moment dan doa spesifik kita berlakukan dilatar belakangi karena kita ingin mengedukasi karyawan agar terbiasa rutin dan disiplin berdoa dengan spesifik setiap hari, setiap habis sholat, setiap waktu mustajab seperti waktu tahajud, ya kan, sepertiga malam yang akhir atau habis sholat atau di antara azan dan iqomah. Nah, itu terbiasa untuk berdoa secara spesifik. Kita mengedukasi mereka. Yang ketiga, latar belakang ketiga adalah kita berusaha menjadi agent of change, agen perubahan, mengubah, bukan mengikuti kemauan mereka, tapi menjadi agen perubahan dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan pikiran karyawan dan dari fokus pada masalah pribadi menjadi fokus pada perencanaan hidupnya. Fokus pada perencanaan dan perealisasian impiannya, cita-citanya, dan upaya keras untuk mewujudkan itu semua, hidup, impian, cita-cita, bersama-sama dengan perusahaan. Artinya, masalah pribadi biarlah menjadi urusan pribadi masing-masing dan kita tidak perlu ikut campur. Namun, yang perlu kita ikut campur adalah kinerjanya di kantor, masalah kantor, dan membantu merencanakan impian dia ke depan, dan kita ngoyak-ngoyak mendukung nagih-nagih realisasi dari doa-doa yang sudah dia panjatkan. Itu seperti apa? Utamanya yang perusahaan itu mampu untuk membantu mewujudkan doa-doa tersebut. Nah, ada 3 latar belakang ya, yang kenapa ada magic moment itu diadakan. Jadi magic moment ada 3 latar belakang, di luar itu berarti salah. Kalau misal teman-teman mendengarkan apa gitu tentang magic moment itu salah. 3 inilah yang latar belakangi. Kemudian tujuan dari magic moment dan doa spesifik. Pertama adalah timing tepat untuk mewujudkan doa spesifik karyawan. Jadi magic moment, misal momen yang membahagiakan atau momen yang menyedihkan, momen penderitaan, musibah, atau
kesenangan. Nah, momen itu adalah timing yang tepat untuk membantu kita mewujudkan doa spesifik karyawan terkait. Jadi momen itu ya bukannya karena ada momen kita kasih hadiah, bukan. Tapi karena ada momen dan ada doa spesifik, akhirnya kita kasih wujud nyata dari doa itu. Entah wujudnya utuh ataupun step by step, little by little yang mendekati dari doa spesifik itu. Kalau doanya besar ya, doa spesifiknya besar, nominalnya besar, step by stepnya kita bantu. Yang pertama, timing untuk mewujudkan doa. Kedua, magic moment adalah timing yang tepat untuk membantu karyawan yang sedang kesulitan atau terkena musibah. Jadi bisa saja bukan doa yang kita wujudkan, tapi kalau lagi kesulitan, lagi kena musibah dan dia nggak ada biaya untuk itu, atau dia sangat kesulitan, ada biaya tapi sangat kesulitan, nah kita bisa mencairkan magic moment itu di luar doa dia ya. Kan mana ada sih orang yang punya doa untuk kecelakaan mobil, tabrakan motor, kakinya patah, kan kayaknya nggak mungkin ada satupun orang yang berdoa untuk itu kan. Tapi kalau kenyataannya kan namanya cobaan, kita nggak tahu ya. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, pada saat itu kita bisa mengeluarkan magic moment berupa bantuan untuk orang yang terkena musibah itu. Ada dua tujuan. Kemudian cara pelaksanaannya. Nah, cara pelaksanaannya untuk magic moment. Pertama, yang paling utama adalah kita harus bahas doa setiap karyawan di sesi personal upgrading. Seperti yang kemarin kita diskusikan ya. Jadi harus menggali, teman-teman DHG, teman-teman Human Capital harus menggali doa setiap karyawan pada saat sesi personal upgrading. Awalnya mungkin karyawan akan kesulitan ya, kalau kita tanya apa doamu, pasti kesulitan. Karena secara umum orang-orang tuh sedikit yang doa gitu kan, sedikit yang minta ke Allah. Maka waktu pertama kali ketemu biasanya kesulitan, doa spesifik apa. Nah, kita kasih contohnya. Kita kasih contoh doa-doa spesifik, kita kasih contoh. Terus setelah kita kasih contoh, kalau misal dia masih bingung, susun bareng-bareng aja saat personal upgrading, susun bareng-bareng skrip doanya. Ya kan? Susun bareng-bareng. Kemudian kalau udah kasih contoh susun bareng-bareng, ya personal upgrading berikutnya di bulan depan, itu kita tanya kesungguhannya dalam berdoa. Udah berapa rutin, seberapa rutin, berapa lama doa tentang itu, nah kita tanya kesungguhannya. Ini yang penting, jadi bukan bahas magic moment-nya, tapi bahas tentang doa-doanya. Seperti itu yang pertama. Kemudian cara pelaksanaannya berikutnya adalah alihkan pembicaraan pada saat kita ngobrol di personal upgrading, diskusi di personal upgrading, itu kita harus mengalihkan pembicaraan saat karyawan mulai berkeluh kesah terhadap masalah pribadinya. Setiap orang punya masalah, saya juga sama, saya punya masalah pribadi, tapi kalau misal orang itu udah berkeluh kesah terhadap masalah pribadinya, langsung kita alihkan pembicaraannya. Jangan bahas tentang itu. Karena pembahasan masalah pribadi itu di luar personal upgrading. Nggak ada urusannya sama kantor. Itu urusan masing-masing. Next. Peraturan magic moment terbaru yakni tidak semua karyawan bisa mendapatkan magic moment. Walaupun karyawan itu mendapatkan momen itu. Misal momen ulang tahun pernikahan. Semua orang pasti mengalami itu yang udah menikah, atau ulang tahun masa kerja. Semua orang pasti mengalami itu, tapi tidak semua orang yang mengalami itu mendapatkan magic moment. Enggak. Adapun orang-orang yang mendapatkan magic moment adalah pilihan dan keputusan manajemen yang tidak bisa diganggu gugat. Lebih mudahnya lagi adalah ini. Tidak punya doa spesifik sama dengan selamanya tidak mungkin mendapat magic
moment. Jadi kata kunci untuk mendapatkan magic moment itu adalah harus punya doa yang spesifik dan seberapa sungguh-sungguh dia dalam berdoa. Kesungguhan itu bisa kita lihat dari seberapa rutin dan sudah berapa lama dia mendoakan doa spesifik itu. Selanjutnya bagi penerima magic moment harus memiliki gentleman agreement. Gentleman agreement itu ya perjanjian mulut. Perjanjian bawah tangan atau tidak perlu hitam di atas putih, tapi mulut ke mulut aja gitu kan. Omongan aja, perjanjian, ya itu. Dan itu harus dipenuhi janjinya. Kalau enggak ya nanti di akhirat akan ditagih sih. Gentleman agreement. Nah, magic moment itu diajukan oleh DHG kepada GM. Jadi DHG yang mengajukan magic moment kepada GM baik nominalnya berapa maupun wujudnya dalam wujud apa. Kan magic moment bisa ada 4 wujud ya, wujud pengalaman, wujud ilmu atau pembimbingan, pendampingan, wujud benda, dan wujud uang, rupiah. Itu diajukan oleh DHG ke GM. Adapun manajer atau ketua divisi, fungsinya hanya mengingatkan DHG untuk mengajukan suatu momen untuk bawahan dia, tetapi belum tentu juga di ACC. Karena sekali lagi, si karyawan itu kalau nggak punya doa spesifik dan belum terbukti doanya rutin didoakan, maka ia tidak mungkin mendapat magic moment. Selanjutnya, karyawan yang mendapatkan magic moment itu diputuskan oleh GM dengan 6 dasar. Ada dasarnya GM memutuskan magic moment juga. Pertama adalah nominal dan wujudnya. Nominalnya berapa, wujudnya dalam wujud apa. Kemudian GM akan melihat kinerja pribadinya. Apakah baik, biasa aja, atau buruk. Dan perilaku pribadinya. Apakah baik, membangun, biasa aja, atau malah merusak. Itu akan dilihat. Kemudian rekomendasi atasannya. Jadi atasannya membuat rekomendasi, terus membuat alasan-alasan kenapa si anak ini layak mendapatkannya. Kemudian isi dari the gentleman agreement, kira-kira kalau diwujudkan, itu gimana gentleman agreement yang dia mau, gitu. Apa yang dia berani ikrarkan kepada perusahaan. Dan terakhir isi doa dan konsistensinya. Yang terakhir ini yang paling besar ya. Pertimbangannya itu, isi doanya apa dan konsistensinya. Nah, ada 6 poin yang menjadi pertimbangan GM untuk ACC magic moment itu diberikan atau tidak ke seorang karyawan. Kemudian waktu pemberiannya. Nah, waktu pemberian magic moment itu diberikan setelah gentleman agreement disepakati antara karyawan terkait dengan GM. Seperti yang kemarin kita bahas, personal upgrading, direkap doa-doanya, kemudian pas magic moment muncul. Nah, GM memutuskan, GM ada dapat pengajuan itu dari DHG-nya dari pemimpin masing-masing, kadif, manajer. Nah, GM mempertimbangkan, kalau oke, ACC, nanti GM akan ketemuan sama si karyawan yang akan mendapatkan magic moment. Ketemuan untuk apa? Ketemuan untuk membicarakan gentleman agreement-nya. Nah, setelah gentleman agreement dibuat, ketemuan sama si calon penerima magic moment, calon penerima ketemuan sama GM membuat gentleman agreement, baru magic moment itu cair. Nah, pencairannya itu bisa diberikan segera setelah momen itu terjadi. Jadi momennya terjadi dulu baru dikasih, atau momen itu diberikan pada saat momen itu terjadi. Oke, saya rasa cukup video kali ini yang membahas tentang magic moment dan doa spesifik. Silahkan teman-teman human capital bisa diterapkan di personal upgrading dengan mengacu pada video ini. Terima kasih.